Sudah Pak, bisa dimulai nggih? Sampun? Assalamualaikum Bu Muyas. Waalaikumsalam Pak Lukman. Saya manggilnya Bu Muyas saja nih. Soalnya kalau manggil Bu Kholiatul agak kaku Bu, kayak yang tadi. Ya Pak, seenaknya jenengan saja sudah. Iya. Ngapunten sebelum ini ngobrol panjang lebar nih. Gini Bu, saya mau tanya dulu. Jenengan untuk sore hari ini mau ada kegiatan atau tidak nih? Alhamdulillah untuk sore hari ini saya ada waktu luang Pak, sekitar 10-15 menit. Oh, enggak boleh lebih. Nanti kalau lebih gimana? Lebih juga enggak apa-apa sudah. Saya luangkan buat Pak Lukman. Karena ini Bu, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan sama jenengan. Dan kayaknya atau takutnya memakan waktu yang lebih dari 15 menit. Jadi nanti misalkan lebih, ngapunten gitu, nggak apa-apa. Karena Ya. saya pengen semuanya terselesaikan Bu, pada pertemuan kita sore hari ini. Begitu Bu. Nggak apa-apa gitu. Ya, enggak apa-apa Pak. Silahkan. Hmm. Untuk tujuan obrolan kita apa ya Pak ini? Gini Bu, yang mau saya bicarakan terkait kedisiplinan. Kedisiplinan yang ada di sekolah saya. Kebetulan saya mengajar di sekolah tingkatan SMP atau sekolah menengah pertama di daerah Candipuro. Jadi, terkait kedisiplinan yang saya ucapkan barusan, itu saya merasa nih, setiap hari itu tingkat kedisiplinan murid khususnya yang ada di sekolah saya itu menurun. Bahkan sesimpel memasukkan baju saja untuk seragam hari Senin, Selasa, Jumat, dan Sabtu ketika pramuka, itu masih sering saya lihat murid itu mengeluarkan bajunya, Bu. Ketika baik di jam pelajaran maupun di jam-jam istirahat. Kemudian nanti ketika masuk kelas setelah istirahat, biasanya juga molor, Bu. Ya. Jadi sudah tidak Itu disiplin di berlaku untuk tata tertib memakai berpakaian baju, seragam hari tidak Senin disiplin juga saja ketika apa? jam Ya masuk waktu Allah, pelajaran, Bu. Gusti. Begitu, Bu. Ya. Pak Lukman, Ya. jadi Pak Lukman ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahan kedisiplinan anak-anak karena tidak rapi memakai seragam. Begitu nggih? Nggih, Bu. Sudah agak sumpek saya Oke. memikirkan hal itu. Oke, jadi Bapak Lukman merasa sumpek dengan keadaan muridnya yang belum rapi, belum bisa menerapkan kerapian, kedisiplinan berpakaian di lembaga jenengan. Eh, untuk berpakaian itu apa berlaku untuk setiap hari, Pak? Maksudnya untuk apakah hanya seragam-seragam tertentu saja yang dikeluarkan? Untuk berpakaian itu hanya untuk beberapa seragam tertentu, Bu. Contohnya di hari Senin dan Selasa itu kan memakai seragam biru putih. Itu Ya. harus dimasukkan. Sedangkan hari Rabu dan Kamis karena memakai batik itu boleh dikeluarkan. Kemudian untuk hari Jumat dan Sabtu itu sama seperti Senin Selasa, Bu, harus dimasukkan. Kecuali perempuan yang memang desain bajunya itu dibuat untuk kegiatan pramuka, Bu, yang Iya. ada sakunya di luar itu. Kalau untuk yang laki-laki semuanya wajib dimasukkan. Begitu, Bu. Jadi ada beberapa anak ya untuk berarti ini untuk berlaku bagi anak yang laki-laki ya Pak ya? Khususnya sebagian besar tersangkanya itu yang laki-laki, Bu. Iya. Dalam kegiatan tersebut Pak, apakah salah satu dari
guru, apakah ada yang bisa memberikan contoh terhadap murid tersebut agar bajunya bisa dirapikan, seperti itu? Terkait teladan gitu, contoh itu sudah sebetulnya dilakukan oleh beberapa rekan-rekan guru, mulai dari kepala sekolah, bahkan termasuk guru BK-nya, Bu. Guru-guru mapel sebenarnya juga ikut, namun memang tidak semuanya, Bu, menjadi teladan dan tidak semuanya juga ketika melihat siswa atau murid melakukan kegiatan seperti itu, mengeluarkan baju, seragam, ataupun masuk kelas tidak tepat waktu, itu hanya beberapa saja Bu yang mengingatkan atau menegur dan sebagainya. Sedangkan beberapa bapak ibu guru yang lain itu terkesan acuh tak acuh. Begitu yang terjadi di sekolah saya. Baik, jadi setelah saya mendengarkan cerita alurnya Bapak Lukman, permasalahan ini mungkin mungkin kita itu harus sebagai guru itu kita dulu yang melaksanakan tata tertib kedisiplinan dulu, Pak. Ya jangan hanya satu dua guru saja seperti itu. Jadi semua guru, baik guru mata pelajaran apapun, BK apa itu, kita harus menyamakan kedisiplinan dulu, Pak. Seperti itu. Mungkin itu solusinya dari saya. Kalau menurut Bapak Lukman bagaimana, Pak? Gitu, saya sepakat dengan yang seperti Ibu Muyas barusan sampaikan. Karena memang menurut saya itu mungkin Bu, pentingnya kolaborasi dengan rekan sesama guru. Karena itu sebetulnya sudah disosialisasikan di awal setiap tahun pembelajaran nih. Namun untuk prakteknya hanya satu dua guru saja yang melaksanakannya, Bu. Jadi mungkin karena kurangnya koordinasi ataupun kolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain, termasuk komunikasi kayaknya juga kurang. Jadi kesannya itu bagi guru yang menertibkan murid itu seperti berjalan sendiri, Bu. Jadi, oh aku nggak ada yang bantu, begitu. Jadi untuk menerapkan solusi yang sudah ada seperti menjadi tauladan bersama, itu memang masih agak kesulitan Bu di sekolah saya. Karena mungkin kurangnya kesadaran bersama. Begitu Bu, terkait rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. Ya. Ngomong-ngomong dari permasalahan ini, berarti ini kan juga ada masalah di ruang gurunya juga ya Pak ya? Apa yang sudah Bapak lakukan untuk menyelesaikan kedisiplinan bagi muridnya jenengan Pak? Oke, betul Bu, seperti yang jenengan bilang barusan, memang ada sedikit permasalahan yang efeknya lumayan besar, sehingga mengefek ke anak-anak Iya, saya Bu yang ada di anak-anak sekolah juga. tersebut. Sementara ini upaya yang sudah saya lakukan, yang pertama mulai mengaktifkan kegiatan kombel, dan di kegiatan kombel tersebut saya biasanya meminta untuk pengelola tim inti komunitas belajar tersebut untuk lebih sering memasukkan materi terkait pembelajaran yang berpihak pada murid dan budaya positif. Sementara itu, kemudian dalam setiap rapat koordinasi, setiap hari Senin setelah upacara kan biasanya kami ada rapat. Itu saya sampaikan juga Iya Pak, bahwasannya Pak Lukman, saya sampaikan juga biar diingat-ingat oleh Bapak Ibu guru yang lain. suaranya
Suaranya Pak Lukman agak terputus-putus, Pak. Nggih, Bu Muyas, Pak, gimana? apakah saya yang terpental, Pak? Pak Lukman, Pak Lukman. Cek, cek, Bu Muyas. Nggih, Bu, sampun. Anu, suaranya jenengan terputus-putus, Pak, barusan, Pak. Nggih, maaf Bu, ada kendala tiba-tiba terlempar saya dari ruang meeting. Ya. Nggih, Eh, tadi direkod ulang apa gimana, Pak? dilanjut pun Bu, nanti kita edit. Oke, siap. Baik. Eh, jadi Bapak tadi sudah membuat tombel ya, Pak ya. Terus sudah menata apa itu membuat disiplin positif untuk anak-anak, nggih. Nggih, sampun Bu. Hmm, dari pembelajaran diskusi ini, Pak, metode yang Bapak lakukan untuk anak-anak itu harus seperti apa, Pak? Rencana Agar membentuk karakter anak-anak itu eh, meyakini dan menyepakati tentang disiplin positif yang sudah jenengan buat. nggih. Yang pertama tentu saja komitmen nggih Bu. Komitmen dari masing-masing pihak, mulai dari guru termasuk termasuk beberapa siswa nggih Bu, dan seluruh siswa tentunya, agar kegiatan tersebut bisa dijalankan oleh semuanya, maka diperlukan yang pertama komitmen bersama. Kemudian khususnya wali kelas itu lebih menekankan lagi pada setiap pembuatan kesepakatan kelas agar menjelaskan konsekuensi dari setiap tindakan yang melanggar kesepakatan bersama. Dan tentunya yang paling penting, contoh teladan dari Bapak Ibu guru terlebih dahulu. Sehingga nanti ketika terjadi kesepakatan bersama, tidak ada komplain dari murid ketika ada temannya yang melanggar, jadi tidak ada lagi bahasa, loh, Pak itu kan juga melakukannya, Bu itu kan juga melakukannya, begitu, Bu. Mungkin sementara itu yang akan saya lakukan. Dari yang Bapak sudah terapkan, kira-kira yang jenengan harapkan untuk anak-anak itu seperti apa, Pak? Harapannya nanti setelah semuanya itu saya lakukan, tentu saja anak-anak itu nanti bisa lebih disiplin, khususnya sadar, Bu, memiliki kesadaran dalam dirinya bahwasannya memasukkan baju itu merupakan kesepakatan bersama, jadi tidak perlu dilanggar ataupun tidak perlu dikeluarkan, bukan karena takut akan konsekuensinya, akan tetapi memang sudah sewajarnya seperti itu, atas kesadaran dirinya. Termasuk masuk kelas itu tadi. Begitu ada bel, Iya. Jadi karakter kerjasama atau kolaborasi bagi anak-anak itu sudah muncul ya dari nggih. disiplin yang sudah jenengan buat. Terus Pak, dari skala 1 sampai 10, di mana Bapak Lukman sekarang dalam pencapaian tujuan tersebut, Pak? Menurut saya itu masih di tahap nilai 7 untuk sekarang ini. Bagaimana Pak? Suara jenengan terputus-putus, Bapak. Untuk sementara ini, saya kira masih ada di nomor 7, Bu. Oke.
Yang ingin Bapak Lukman, ingin di posisi keberapa menurut Bapak dari angka 1 sampai 10 tersebut? Saya pengen paling tidak ada di angka 8 atau 9. Heeh. Dari jenengan di posisi berapa tadi? 7 ya, Pak? Nggih, Jenengan ingin yang di posisi ke 8 ataupun 9. Pak, sinyalnya jenengan anu nggih. Mboten Bu, ini ada suara yang bocor ke main room kita. Gambarnya jenengan ndak ada, Pak. Nggih. Sampun Bu? Nah, Nggih. sampun. Nggih, barusan Bu. Pak, kira-kira selain Bapak, membuat disiplin positif, apakah ada cara lain untuk mencapai tujuan tersebut, Pak? Gimana Bu? Mohon maaf, bisa diulang? Gimana, Pak? Mohon maaf Bu, bisa jenengan ulang? Jadi disiplin positif tadi itu bisa dilakukan di luar dan di dalam kelas nggih, Pak, nggih? Nggih, bisa dilakukan Bu, baik di dalam maupun di luar kelas. Itu tujuannya semoga terlaksana. Wow, keren sekali pembelajaran yang sudah dilaksanakan Bapak Lukman. Luar biasa nggih. Untuk rencana tujuannya tadi seperti apa, Pak? Rencananya ke depannya semua siswa itu memiliki kesadaran diri yang penuh untuk menerapkan setiap disiplin atau kesepakatan bersama yang sudah disepakati. Begitu Bu, tujuan Nggih. saya. Untuk melaksanakannya itu tadi jangka waktunya yang dilakukan, Pak? Ini paling tidak saya harapkan dalam 1 bulan ke depan sudah bisa membaik Bu. Dari nilai 7 yang awalnya saya sampaikan tadi, semoga dalam 1 bulan ke depan ini bisa berubah menjadi nilai ke 8 atau bahkan ke 9. Begitu Bu. Iya, untuk disiplin ini memang tidak bisa dijangkau dengan waktu ya Pak ya, harus berkesinambungan dan berkelanjutan ya Pak nggih. Oke Bu, Oke. begitu. Juga harus ada komitmen antar guru juga. Kalau di lembaga jenengan kan tadi itu kurang miskomunikasi juga nggih, kurang Oke, adanya sepertinya itu. komitmennya. Nggih. Kira-kira siapa yang bisa membantu merencanakan tujuan jenengan agar bisa ada komitmen tersebut, Pak? Tentunya setiap stakeholder yang ada di sekolah Bu. Khususnya kepala sekolah, guru BK, dan wakil urusan di bidang kesiswaan. Tentunya dengan seluruh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah Bu. Oke. Yang sudah didapatkan dalam percakapan kita kali ini apa ya, Pak, ya? Berarti kita itu sudah punya tujuan dari percakapan ini, solusinya tadi harus membangun komitmen juga sesama guru ya, Pak, ya? Oke. Alhamdulillah dari percakapan ini yang saya dapat pencerahan Bu terkait tata caranya, kemudian harus melibatkan siapa saja dalam mengembangkan tingkat kedisiplinan yang ada di sekolah saya. Begitu Bu. Semoga di lembaganya Bapak Lukman juga gurunya juga bisa berkomitmen, bisa melaksanakan kedisiplinannya ya, Pak, ya. Oke, amin Bu. Terima kasih atas doanya. Mungkin kita refleksi dulu, Pak, untuk percakapan Oke, pada sore hari ini. oke Bu, siap. Oke, saya bacakan ya, Pak, ya. Untuk refleksi pada percakapan ini kita sudah berjalan baik. Tadi mungkin ada sedikit kendala, kendalanya sinyal ya, Pak, ya. Oke, Kita sudah
menentukan tema coachingnya tadi, coachingnya jenengan tadi mempunyai permasalahan dengan kedisiplinan anak-anak untuk merapikan baju di sekolah. Dan kita juga sudah menggunakan percakapan alur tirta ya Pak. Nggih, Hmm. Terus sampun. apa yang perlu ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan mungkin waktu, waktu termasuk durasi kita berjumpa, sehingga mungkin kita nanti bisa lebih banyak hal yang bisa kita bicarakan dan saling mencerahkan, begitu menurut saya. Saling sharing ya Pak ya. Karena Nggih, di jenjang kita ini kan saya juga di jenjang fase fondasi, jenengan ada di jenjang SMP ya Pak ya. nggih, Mungkin nanti itu bisa saya terapkan juga di sekolah saya, karena di sekolah saya juga itu, saya juga merasa kurang sih disiplin waktunya, karena kan di lembaga saya kan juga cuma 2 orang. Jadi kita harus saling pinter-pinter membagi waktu, di mana KS bisa menjadi bendahara, bendahara jadi KS, seperti itu, Pak. iya iya, merangkap-merangkap Ibu. Iya, iya merangkap-merangkap, Pak. Nggih. Alhamdulillah ya, Pak. Bagaimana untuk ini? Apakah sudah cukup, Pak? Sampun Bu, terima kasih atas waktu yang jenengan luangkan. Alhamdulillah saya mendapatkan banyak pencerahan Bu. Terus sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan keluh kesah saya. Ya, saya juga terima kasih Bapak. Kita saling sharing dan saya juga minta maaf karena tadi ada juga kendala sedikit ya Bapak ya. Nggih Bu, nggak apa-apa. Oke. Selamat melanjutkan aktivitasnya Bapak Lukman. Siap Bu, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.